Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sumenongki. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2021. Karena informasi ini penting untuk teman-teman ketahui. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info terbaru terkait dengan CSN di tahun 2021, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja di sini teman-teman, terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan. Di sini Pak Muhammad Ridwan kembali membuat postingan terbaru hari ini teman-teman, yaitu terkait dengan surat edaran terbaru yang disampaikan oleh BKN, atau tepatnya surat edaran Kepala BKN nomor 9 tahun 2021 itu tentang penggunaan materai ya, tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi aparatur sipil negara. Ya, intinya dari surat edaran tersebut itu yang pertama adalah tidak boleh pakai materai palsu, bekas, hasil edit, pernah dipakai di dokumen lain. Kemudian yang kedua, jika ditemui pada tahap manapun dinyatakan tidak memenuhi syarat. Seperti itu teman-teman. Karena di sini sudah kita ketahui bahwasanya itu pernah viral ya, waktu saat pendaftaran itu ada penggunaan materai pada saat melakukan memenuhi persyaratan untuk seleksi CPNS, dan seleksi CPNS di surat lamaran itu menggunakan materai yang ada di internet. Nah, itu otomatis teman-teman, apabila seperti itu tentunya itu tidak memenuhi syarat atau tidak dibenarkan oleh Panselnas. Karena yang diinginkan oleh Panselnas tentunya itu materai yang betul-betul teman-teman gunakan adalah yang nomor serinya yang belum pernah dipakai, seperti itu. Karena setiap materai itu memiliki nomor seri tersendiri. Ya, kemudian di sini banyak yang berkomentar terkait dengan surat edaran Kepala BKN di sini, teman-teman. Yang pertama di sini kita lihat komentarnya. Yang pertama, berlaku mundur. Ya, ada yang bertanya seperti itu. Kemudian Pak Muhammad menjelaskan sebenarnya berlaku sejak tahun 1985. Cek Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, seperti itu. Kemudian, tetapi kenapa baru sekarang diterapkan Pak? Sebenarnya berlaku. Beliau menjelaskan lagi, sebenarnya berlakunya sudah lama ya, dari tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, seperti itu penjelasan Pak Muhammad Ridwan. Sebenarnya kalau dipikir teman-teman itu suatu hal yang sangat ceroboh ya bagi pelamar, tentunya pelamar CPNS MP3K yang menggunakan materai yang pastinya misalnya yang menggunakan materai dari internet. Tentunya hal itu bisa menjadi salah satu batu sandungan bagi rekan-rekan untuk tidak lolos di tahap seleksi administrasi ataupun di tahap-tahap selanjutnya. Mungkin ada yang lolos di tahap seleksi administrasi memenuhi syarat, namun kita tidak tahu di tahap selanjutnya, yaitu tahap pemberkasan, apakah akan bisa lolos atau tidak, seperti itu. Oleh karena itu sangat penting teman-teman ketahui terkait dengan penggunaan materai ini, sehingga BKN pun mengeluarkan surat edaran terbaru. Nah, ini surat edarannya teman-teman, kita buka. Di sini kita lihat surat edaran nomor 9 tahun 2021 ini tentang penggunaan materai pada dokumen seleksi calon aparatur sipil negara. Tentunya ini berlaku untuk P3K guru maupun P3K non guru dan untuk CPNS. Nah, di sini kita lihat latar belakangnya. Langsung saja kita ke intinya. Di sini untuk latar belakang saya bacakan poin-poin penting saja, yaitu agar terdapat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan mengenai biaya materai dengan penggunaan materai sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan tersebut. Di sini perlu diberikan penjelasan tambahan terkait dengan ketentuan dokumen bermaterai yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan sebagai dokumen yang memenuhi persyaratan, seperti itu latar belakangnya. Kemudian maksud dan tujuan dari surat edaran ini untuk menjadi pedoman pada saat pendaftaran sebagai persyaratan administrasi dalam pelaksanaan seleksi administrasi, pemeriksaan kelengkapan, kemudian pengusulan dan penetapan NIP maupun NIP P3K, proses rekrutmen calon aparatur sipil negara, seperti itu teman-teman. Jadi hal ini bukan hanya untuk sebagai persyaratan administrasi maksud dan tujuannya, namun untuk pengusulan juga penetapan NIP nantinya setelah teman-teman dinyatakan lulus nanti di SKB, seperti itu.
Kemudian kedua, untuk memastikan standar penggunaan materai dalam dokumen yang digunakan sebagai persyaratan administrasi. Kemudian untuk yang ketiga itu ruang lingkupnya. Tentunya ruang lingkup ini, surat edaran ini itu penggunaan materai pada dokumen yang dipersyaratkan dalam proses seleksi calon aparatur sipil negara. Jadi segala persyaratan yang nanti menggunakan materai tentunya harus mengikuti surat edaran ini, seperti itu. Nah, untuk dasar hukumnya silakan teman-teman lihat di sini, bisa dilihat ya. Emang sebenarnya ini sudah berlaku sudah lama teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, isi dari surat edaran tersebut. Tentunya ini yang pertama berkenaan dengan dilaksanakan proses seleksi calon aparatur sipil negara dapat kami sampaikan. Yang pertama, dalam pasal 1 angka 4, pasal 3 ayat 1, pasal 3 ayat 2 huruf A dan seterusnya, teman-teman bisa baca. Saya langsung saja ke poin pentingnya. Yang pertama itu materai adalah label atau cari dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Kemudian kedua, materai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian bersifat perdata. Kemudian dokumen digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, seperti itu. Kemudian ketiga, dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan surat lainnya yang sejenis beserta rangkapannya. Tentunya hal ini juga banyak ya terkait dengan surat pernyataan yang menjadi persyaratan untuk seleksi CPNS maupun P3K nantinya. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri terkait dengan surat edaran ini. Kemudian kita ke poin selanjutnya. Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan, yang pertama adalah peserta seleksi calon aparatur sipil negara itu wajib menggunakan materai tempel atau kertas materai yang masih baru ya, yang masih baru atau belum pernah digunakan sebelumnya, serta memiliki bentuk dan ciri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap dokumen dalam seleksi calon aparatur sipil negara yang dipersyaratkan untuk dilengkapi materai. Dalam hal peserta seleksi menggunakan materai dalam bentuk lain pada dokumen yang dipersyaratkan, maka dokumen tersebut dikategorikan memenuhi syarat atau MS sepanjang bentuk materai yang digunakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai biaya materai, seperti itu. Yang kedua, itu peserta seleksi calon aparatur sipil negara tidak diperkenankan menggunakan materai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain. Jadi jangan sampai teman-teman nanti misalnya menggunakan materai yang satu, kemudian teman-teman tempel, kemudian sudah di-scan, teman-teman cabut lagi, kemudian tempel di surat pernyataan lain. Itu salah teman-teman. Itu sudah tidak sesuai dengan surat edaran di sini. Jadi di sini apabila teman-teman nanti menggunakan seperti itu, materai yang sudah digunakan berkali, tentunya itu tidak memenuhi syarat nantinya. Kemudian ketiga, jika ditemui dokumen yang menggunakan materai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, materai bekas pakai atau materai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik pada proses seleksi administrasi maupun pada saat pemberkasan, pengusulan, dan penetapan nomor induk pegawai atau NIP, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan tidak memenuhi syarat. Nah, di sini teman-teman sangat penting sekali. Jadi jangan takut untuk membeli materai yang baru, teman-teman. Kalau seandainya diminta 2, 3, silakan beli 2, 3 ya. Ini semuanya demi teman-teman agar bisa lulus di tahapan maupun di tahap seleksi administrasi, pemberkasan, pengusulan, dan penetapan NIP nantinya, teman-teman. Nah, ini teman-teman terkait dengan surat edaran tentang penggunaan materai. Silakan teman-teman cermati terkait dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Kepala BKN tersebut, karena hal ini bukan saja berlaku untuk seleksi administrasi namun untuk tahap selanjutnya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman sekali lagi pahami surat edaran ini, jangan sampai melakukan kesalahan terkait dengan penggunaan materai. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.